Halo semua, rumput takoyaki di sini. Lagi apa? Lagi istirahat? Lagi makan? Lagi baca buku? Atau lagi nggak ngapa-ngapain? Kita ngobrol apa hari ini? Oke, aku lihat sebuah tulisan nih terpampang di dinding saat aku mau pergi ke sebuah bangunan lah. Bangunan ini kebetulan aku ada janjian di sana sambil nunggu orang yang aku akan ketemu. Kemudian duduk manis, gak duduk manis banget sih, sambil buka-buka HP. Buka-buka HP, cek ada pesan WhatsApp, Instagram notification, atau buka-buka news, ada berita apa di detik atau apa. Kemudian mataku somehow like eyeing on this part of the wall. Aku lihat nih, di tembok ini ada tempelan. Ternyata di tempelan itu ada banyak tulisan. Ya, kayak kata-kata penyemangat gitu, motivational words ya. Ada banyak kan, kayak bangunan-bangunan entah kantor, sekolah, ditaruh itu ya biar orang yang baca jadi semangat, mau baca jam berapapun. Nah, dari kata-kata yang ada di tempelan itu, ada satu yang menarik minatku. Di bagian bawah kanan tulisannya, always pray to have eyes that see the best, a heart that forgives the worst, a mind that forgets the bad, and a soul that never loses faith. Oh God, waktu aku baca itu, kayak otomatis aku bilang, amin. Like I wanted to, aku mau punya hal seperti ini. Benar-benar kejadian ada di aku. Always pray to have eyes that see the best. Berarti kita minta, Tuhan, berilah aku mata yang aku akan selalu mencoba untuk melihat yang terbaik dari segala sesuatu. Dan ini kena banget. Karena setiap kejadian, setiap hal pasti punya dua sisi. Dan mungkin gak cuma dua sisi, ada banyak sisi. Sisi baik, sisi buruk. Tapi ungkapan ini meminta kita untuk berdoa supaya mata kita gak cuma lihat yang buruk-buruknya, tapi lihat yang terbaik-terbaiknya juga. Aku pengen banget bisa jadi orang seperti ini. Which is sebenarnya being pesimis juga itu mungkin dibutuhkan, karena ini salah satu cara kita untuk menanggulangi sebuah krisis ya. Kalau kita cuma being positive is good, tapi kita harus bisa menanggulangi kalau misalnya ada sebuah faktor resiko yang ada di situ. But to have eyes that always see the best, lo akan hidup dalam keadaan damai. Kenapa? Karena otak lo gak negatif aja bawaannya. Orang yang negatif itu kan gak happy ya. Walaupun it's impossible to be happy all the time, which is maybe possible kalau kita memang meminta diri kita, mengatur otak kita, hati kita untuk berusaha bahagia. Dan itu perlu usaha. Jadi segala sesuatu yang terjadi kita berusaha untuk lihat sisi baiknya apa ya. Nah, untungnya nih orang Indonesia tuh terkenal banget. Untungnya ada kata ini. Untungnya jalan kaki ketabrak motor. Yang lihat, untung aja mbak cuma lecet. Atau untung aja mbak gak harus ke rumah sakit. Ya ampun, untung mbak yang nabrak mau tanggung jawab. Halo, ada beberapa orang lain akan bilang, untung gimana kan hidup kecelakaan. But the thing from this quote, ungkapan ini, always pray to have eyes that see the best. Yang bersangkutan mungkin merasa bersyukur, grateful. Oh ya Tuhan, aku gak mati. Oh ya Tuhan, aku gak luka parah. Mungkin ada banyak hal yang dipertimbangkan. Apakah keluarga nanti sedih, bonyok, papa, ibu, adik, kakak,
atau dirinya sendiri kalau sakit, mungkin ada harus beristirahat lama, pemulihan, like ada banyak hal terkait always see the best from every situation, which is aku mau bisa menjadi orang seperti itu. Aku harap kalian semua juga bisa. Okay, that's number one. Yang kedua, a heart that forgives the worst. Lo tahu rasanya kalau kita marah, benci sama orang itu nempel terus kayak perangko aja masih bisa lepas, tapi kalau kebencian, rasa marah itu nyangkut, tidur gak bisa, makan susah, mungkin makannya makan nafsu yang gak kenyang karena udah marah, tapi pengen lupain. Tapi kalau kita punya a heart that forgives the worst, aku gak tahu the worst apa yang udah pernah kejadian ke kalian semua atau ke diri sendiri, we'll never know. Mungkin akan ada level lain yang lebih tinggi terkait the worst. Kalau kita udah sampai ada di tahapan mengampuni, a heart that forgives the worst, kita tahu ya ampun, kita tuh manusia aja, kita cuma bisa maafin, biarlah Tuhan yang atur gimana. Mungkin sambil doa, ya semoga gak ada kejadian buruk yang terjadi. Kalau ada kejadian buruk yang terjadi, we know we can deal with it. Kita tahu kita bisa melakukan sesuatu terkait hal ini. A heart that forgives the world. Betapa damainya orang yang bisa memiliki hati yang, aku akan bilang hatinya bersih, tapi hati yang berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Okay, that's number 2. Number 3, a mind that forgets the bad. Oh gila, itu aduh, ya ampun, itu berkah banget kalau bisa punya otak, pikiran yang bisa ngelupain yang jelek-jelek. Aduh, kenapa? Maafin gampang, lupakan banyak yang gak bisa. Bener gak? Oke, aku maafin, but I will never forget. Itu banyak banget kan orang-orang mikir seperti itu. Kebayang kalau kita berdoa, a mind that forgets the bad. Ya udahlah, kayak ditulis di atas pasir aja. Kita tulis kebaikan orang di atas batu, keburukan orang di atas pasir. Mungkin ini salah satu contoh yang bisa menganalogikan dari ungkapan a mind that forgets the bad. Gak ada lagi nyesek-nyesek, kayak berkelanjutan, sampai bete, telepon sahabat. Gak cukup telepon sahabat, masih ngadu di sosial media, atau telepon bokap, nyokap, masih nyesek kemana-mana, ngerasa bete. Nah, cuma kalau kita punya a mind that forgets the bad, ya udahlah, udah kejadian, yang penting nggak ada apa-apa. Okay, let's hope it won't be happen again in the future. A mind that forgets the bad. Duh, indah ya dunia kalau bisa gitu. And then the last one, a soul that never loses faith. Ini tingkatan tertinggi. Untuk siapapun, dan ini juga berlaku untukku, karena aku tahu semua orang itu punya kepercayaan masing-masing. Bagi kamu yang percayakan Tuhan, keimanan kamu semoga terus ada, semakin kuat. Apabila ada sesuatu kamu yakin Tuhan akan bantu. Tapi untuk kebetulan aku ada beberapa teman yang mereka memutuskan untuk menjadi ateis. Kita nggak boleh judging di sini, karena mereka memiliki prosesnya masing-masing. Dan teman-temanku yang memutuskan untuk menjadi seorang ateis ini, mereka memiliki tingkatan faith yang berbeda. In terms of they do have strong personality juga. Dan mereka kuat dari sisi kekuatan mental. Sama dengan orang-orang yang memiliki kekuatan mental terkait dengan support kita yang kita harapkan bisa diberikan oleh Tuhan. Kita relying on God in order to face our problems. So a soul that never loses faith, no matter religion, no matter what kind of belief that you decided to be on. Kamu memilih apa? Aku berharap tingkatan level tertinggi dari doa ini, jiwa yang tidak pernah kehilangan kepercayaan, jiwa yang tidak pernah kehilangan keyakinan akan sesuatu, even itu keyakinan akan diri sendiri. No matter what religion you are,
mau agama apapun atau gak beragama pun, kamu yakin, kita yakin, we are going to be fine. Kita bisa, ini pasti bisa aku kelarin. Oh bisa, tantangan apa, hayu. Atau ada kesedihan apa, beri waktu untuk diri ini, untuk berduka. Setelah itu, terima kasih sudah berhasil. Badanku, jiwaku, pikiranku, hatiku, mari kita melangkah maju. A soul that never loses faith. Lovely though. Setuju gak? Aku harap kalian semua yang lagi dengerin aku saat ini, kalian semua diberi kekuatan, tetap semangat. Kebahagiaan ada, dan kalaupun tidak ada, kita yang menciptakan. Bagaimanapun, apapun cara bentuknya, mau kecil mau besar, that's happiness, the blessing that been given to us. Oke, selamat hari apa ya? Selamat beristirahat. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di obrolan kita berikutnya. Take care ya.